Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok Air Quality akan membuat video tutorial dari rangkaian IoT kami dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Mahdi, Muhammad Gibran, dan Syafiq Fahreza. Di sini komponen microcontroller yang kami gunakan adalah ESP32 dan kami menggunakan dua buah sensor, yaitu gas MQ135 dan sensor humidity DHT11. Untuk rangkaiannya, di sini kami menghubungkan sensor DHT11 dengan menggunakan 3 volt dan ground langsung ke DHT11 dan menggunakan pin D5. Yang di tengah ini waktu dengan kabel warna ungu merupakan kabel yang terhubung ke pin di ESP32. Sedangkan dua berikutnya adalah ground dan power. Untuk gas sensor MQ135, di sini kami menghubungkan ground dan power dan terhubung ke pin D34. Di kabel yang warna hitam ini menghubungkan menghubungkan pin ke analog output di gas sensor MQ135. Di sini saya akan menjelaskan dari untuk membuat projectnya di dalam Blink Console. Tentu saja pertama yang harus kita lakukan adalah login ke dalam web Blink. Dan setelah itu kita dapat untuk melakukan memilih new template. Di sini kita bisa menentukan nama dari template yang ingin kita bikin, seperti Air Quality. Setelah itu kita bisa memilih hardware yang ingin digunakan. Dalam contoh ini saya menggunakan ESP32 dengan connection type Wi-Fi. Tapi saya di sini tidak akan melanjutkan karena sudah pernah membuat template ini sebelumnya. Yang ini, Tubers Internet of Things. Untuk yang pertama yang harus dibikin adalah di sini kita menggunakan dua sensor, tapi dua sensor tersebut menangkap 3 data. Yang pertama adalah dari sensor DHT11 menangkap temperatur dan humidity. Di sini kita harus menambahkan data stream terlebih dahulu. Menggunakan edit, baru new data stream. Setelah itu pilih virtual pin, tentukan nama dari datanya seperti suhu, pin virtual pin yang keberapa, data type yang diberikan, biasanya menggunakan double, unit channel, bisa juga menggunakan Celsius. Setelah itu di sini kita harus menentukan berapa derajat maksimalnya, seperti 100. Dan ini adalah pemilihan dari berapa angka di belakang koma. Oke, dan di sini saya sudah membuat beberapa data stream seperti temperatur yang dihubungkan ke virtual pin 0, data type double dengan max 100. Humidity menggunakan virtual pin 1 dengan tipe data double dengan max-nya adalah 100 juga. Dan di sini adalah sensor MQ135 yang mengukur nilai dengan unit ppm. MQ135 virtual pin 2 dan data type-nya juga double. Di sini kami menentukannya menggunakan max-nya 1500. Oke. Dan setelah itu, setelah membuat data stream-nya, kita dapat menentukan web dashboard. Di sini kami sudah membuat web dashboard menggunakan gauge. Ada gauge untuk humidity, temperatur,
dan MQ135. Untuk menambahkannya di sini kita dapat melakukan edit. Untuk gauge itu kita tinggal perlu melakukan ini, ditarik ke kanan seperti ini. Ditarik. Untuk mengubah namanya tinggal misal humidity. Lalu kita pilih data stream tadi. Oke. Di sini juga kita dapat mengubah warna dari gauge tadi. Nah, klik change color based on value seperti ini. Misal di sini bila warna unit yang ditangkap melebihi 55, warna akan berubah jadi merah. Oke. Dan di sini kami sudah dibuat 3 gauge dengan cara yang sama tadi. Seperti ini, menggunakan temperatur V0. Oke, sini saya cancel. Setelah itu, kita dapat membuat events dan notification. Agar ketika terpenuhi suatu kondisi, misalnya ppm dari gas yang dibaca oleh sensor MQ135 di atas dari 1250. Di sini kita dapat membuat notifikasi yang dapat dikirimkan ke aplikasi mobile Blink dan mengirimkan ke email dengan deskripsi bad air dan notification-nya di email dan push notification. Di sini kita juga dapat mengedit untuk notifikasi tersebut dikirim berapa kali. Misal ada di sini pilihan 1 menit. Misal di sini kalau saya edit bisa 1, 5, 15 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang high humidity, ketika keadaan terlalu lembab, maka akan memberikan notifikasi humidity is too high. Dan begitu sama juga dengan low humidity-nya. Untuk mobile dashboard-nya, pertama-tama kita harus mendownload aplikasi Blink di App Store atau Play Store. Berikutnya saya akan menjelaskan membuat dashboard di dalam aplikasi mobile. Dan di sini setelah kita berhasil untuk membuat web dashboard dari device yang telah kita gunakan, akan ditampilkan ini ketika seperti data streamnya sudah terkirimkan ke dalam Blink Cloud. Di sini untuk menerima humidity, temperatur, dan data dari sensor MQ135. Setelah kita membuat ini, kita harus menghubungkan microcontroller kita agar dapat mengirimkan data ke Blink Cloud-nya. Dan yang paling penting dari langkah ini adalah kita harus melakukan copy ini dan di paste di baris paling awal dari codingan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan dari application dashboard pada aplikasi Blink. Pertama kita untuk menekan tombol hijau terlebih dahulu. Di sini ada template yang sudah kita bikin sebelumnya di website Blink. Dan ini ada tugas IoT. Ketika pada awal muncul di aplikasi, dia akan berisi kosong. Di sini kita dapat menambahkan gauge. Dan setelah gauge, kita dapat memilih data stream seperti temperatur. Lalu memilih desain, menambahkan namanya seperti suhu, mengatur font size, dan mengatur warna. Tapi di sini saya tidak akan menambahkan yang ini karena sudah ada untuk temperatur. Dan setelah ketika kita sudah mengklik save dan apply akan muncul seperti ini. Di sini saya menggunakan device dengan nama ESP32 yang sudah dipasangkan dengan sensor DHT11 yang mengukur temperatur, humidity, dan gas sensor menggunakan sensor MQ135. Ketika microcontroller yang kita gunakan sudah terhubung ke power supply, maka di sini akan terjadi pengukuran secara live. Dan di sini adalah panel notifikasi ketika terjadinya seperti kelembapan terlalu tinggi, dan ada juga pollution alert ketika MQ menangkap terlalu banyak ppm dalam sensor.
dengan notifikasi bad air. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan codingan untuk air quality. Di sini yang pertama ada beberapa hal yang harus ditulis untuk menghubungkan ini ke Blink Cloud. Ada template ID, template-nya sama Blink Out Token. Lalu ada beberapa library yang harus di-include. Kemudian kita membuat variabel timer dengan tipe Blink Timer. Lalu membuat variabel gas dengan tipe integer di pin 34. Lalu untuk sensor DHT-nya ada di pin 5 dengan tipe DHT11. Lalu masuk ke setup. Ini ada serial begin untuk supaya bisa melakukan output di serial monitor. Ada pin mode gas sebagai input. Lalu ada blink begin, DHT begin sama timer set interval ini yang mana akan menggunakan void sensor tiap 100 milidetik. Lalu kita membuat void sensor yang mana ada dua tipe variabel dengan tipe float, H untuk membaca humidity dan T untuk membaca temperatur. Kita bikin perkondisian di mana apabila input yang didapat dari sensor humidity dan temperatur itu bukan berupa angka, maka akan melakukan output fail to read from DHT sensor. Lalu masuk ke bawahnya itu membaca gas. Lalu blink virtual write ini V2, V0, dan V1 disesuaikan dengan angka yang dihasilkan dari web dashboard di Blink Cloud. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gibran. Silakan, Gibran. oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang telah dibuat. Pertama-tama itu float H dan float T akan menerima inputan dari sensor di atas 11 berupa humidity dan temperatur. Lalu gas value akan menerima inputan dari gas. Di sini kita akan melakukan kalibrasi yaitu humidity sama dengan humidity plus 3. Di sini selanjutnya akan melakukan print gas value dan menghasilkan memunculkan gas value-nya. Di sini ada pengkondisian. Jika gas value di bawah 1200, maka serial akan melakukan print good air. Tapi jika gas value di atas 1250, maka serial akan melakukan print bad air. Lalu ada pengkondisian lagi, jika gas value di atas 1250, maka nantinya akan muncul notifikasi dari Blink berupa pollution alert, dan bad air. Di sini ada pengkondisian lagi untuk humidity-nya. Jika humidity di antara 45 dan 65, maka humidity tersebut bersifat ideal humidity yang akan nantinya dimunculkan di serial. Lalu, jika humidity di bawah 45, maka serial akan melakukan print humidity terlalu dry. Dan Blink pun akan melakukan notifikasi yaitu low humidity dan humidity is too dry. Jika humidity di atas 65, maka akan muncul serial yaitu humidity is too humid atau juga blinknya akan muncul high humidity dan humidity is too humid. Nah, selanjutnya yaitu di fungsi loop. Di fungsi loop kita akan memulai running blink, running timer, dan memanggil fungsi Gibran. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.